Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini saya Rahayu MPD kembali menyapa saudara semuanya di tutorial keempat pada mata kuliah materi dan pembelajaran PKN. Pokok bahasan kita hari ini adalah materi dan pembelajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara, tinjauan mata kuliah pada tutorial keempat ini adalah saudara dapat menjelaskan materi dan pembelajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran khususnya adalah saudara diharapkan mampu memahami hakikat dan fungsi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memahami materi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan saudara dituntut untuk mampu membelajarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sekolah-sekolah nanti. Pokok bahasan kita adalah materi dan pembelajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, dalam skenario pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, saya membuat sapaan seperti ini. Selanjutnya ada penjelasan singkat dan kompetensi yang diinginkan, serta nanti saya akan berikan informasi bahan kajian atau referensi buku dan sebagainya untuk menambah wawasan saudara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya untuk materi PowerPoint, peta konsep, dan kuis yang ingin saya berikan ke saudara nanti bisa dilihat di akses melalui LMS. Selanjutnya untuk skenario pembelajaran, untuk latihan sesi saya coba membuat sebuah TTS yang berhubungan dengan proses perumusan Pancasila. Saya hari ini akan coba memperlihatkan seperti apa materi yang akan saudara pelajari nanti. Paparan singkat terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu di antaranya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kenapa menjadi dasar negara Indonesia? Karena Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran, tindakan negara, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia semuanya harus bersumber kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, pola pelaksanaannya terpancar di dalam 4 pilar pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya dijabarkan di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 sebagai nilai instrumental daripada nilai dasar Pancasila itu sendiri dan sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya saya perlihatkan tata urutan dan hierarkis peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di antaranya adalah urutan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ada undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga peraturan pemerintah. Ada yang keempat keputusan presiden, kelima peraturan daerah, dan keenam peraturan daerah lainnya. Selanjutnya, saudara-saudara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum di Indonesia. Tidak ada
aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia tanpa bersumber kepada Pancasila. Selanjutnya, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Selanjutnya yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia, baik hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang dikodifikasikan tentunya, yang dibukukan. Adapun hukum yang tidak tertulis, ada hukum-hukum adat yang masih diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang diwajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk penyelenggaraan partai politik tentunya. Untuk lebih rincinya lagi, saya perlihatkan, inilah bentuk susunan Pancasila. Pancasila sebagai hierarkis piramidal. Ketika saudara melihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan beragama di Indonesia itu harus mewarnai sila-sila selanjutnya, harus menjiwai sila-sila selanjutnya, termasuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semuanya harus didasarkan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, harus dijiwai oleh sila ketuhanan. Ketika saudara melaksanakan implementasi sila kedua, maka itu harus dijiwai oleh sila pertama dan harus menjiwai sila-sila selanjutnya. Selanjutnya, ketika saudara melaksanakan sila keempat, maka sila keempat ini harus dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan selanjutnya harus menjiwai sila ke-5. Adapun hal-hal yang terkait dengan Pancasila, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pancasila itu sebagai sumber hukum. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Berbicara tentang ideologi, ideologi kita pecahkan. Ide itu adalah gagasan. Logos itu adalah ilmu. Maka ketika berbicara tentang ideologi itu artinya adalah ide gagasan pembentukan sebuah negara, konsep kenegaraan. Apa itu hierarkis piramidal Pancasila? Hierarkis piramidal Pancasila itu adalah Pancasila itu bersifat hierarkis piramidal dan berbentuk piramidal, yaitu yang dimana sila-sila yang berada sebelum sila selanjutnya merupakan basis pokok yang menjadi dasar sila berikutnya, dan sebaliknya sila-sila yang berada setelah sila sebelumnya merupakan pengkhususan dari sila berikutnya. Dalam hal ini, hierarkis piramidal Pancasila adalah sila-sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, hubungan secara formal terkait dengan materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan secara formal dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam
perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Selanjutnya, hubungan secara material. Bila mana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI. Yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian adalah pembukaan Undang Dasar 45. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang Dasar 45, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, materi ini, paparan ini cukup singkat, namun ketika saudara pelajari di modul begitu luas, begitu panjang, dan silakan pelajari sejarah perumusan Pancasila, bagaimana proses persidangannya dan sebagainya. Mungkin hari ini saya menyapa saudara, saya cukupkan dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Orang-orang yang tetap belajar, dialah pemilik masa depan, dan kalianlah pemilik bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.